Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bi ulumina wal muslimin waj'alna minas salihin wal mukhlisin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amma ba'. Alhamdulillah anak-anak semua, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yakni mengenai an-najasat, yaitu macam-macam najis ya. Seperti biasa, disimak penjelasan video ini, kemudian ditulis harokatnya dan dimaknai kitabnya ya. Kita baca sedikit-sedikit. Wa kullu ma'i kharaja minas sabilaini najasun ya. Wa kullu, dan setiap ma'i yakni benda cair, kharaja yang keluar minas sabilaini dari kedua jalan, dari dubur atau dubul yang telah pernah kita bahas sebelumnya, itu najasun ya, yaitu hukumnya adalah najis. Hal ini mencakup benda yang biasa keluar seperti air kencing, kotoran, dan benda yang jarang keluar seperti darah dan nanah, itu hukumnya najis. Illa manniya, kecuali mani atau sperma, itu hukumnya suci ya. Kemudian wa ghuslul jami'il abwali wal arwasi. Wa ghuslu, dan membasuh jami'i semua abwali jenis-jenis air kencing, wal arwasi, dan kotoran, wajibun, maka hukumnya wajib. Jadi membasuh semua jenis air kencing dan kotoran, walaupun keduanya itu dari binatang yang halal dimakan dagingnya, maka hukumnya adalah wajib. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di kelas 7, bahwasanya najis itu terdiri dari dua. Ada najis ainiyah ya, ini najis mukhaffafah. Ada najis ainiyah dan mutawasithah ya. Ada najis ainiyah dan juga najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah itu adalah najis yang terlihat bendanya, maka cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan bendanya, menghilangkan sifat-sifatnya, baru suci, baru dialirkan air. Kemudian ada najis hukmiyah, najis yang tak tampak tapi disepakati bahwa di situ ada najisnya. Nah, ini cukup hanya mengalirkan air saja, walaupun hanya satu kali aliran. Kemudian illa baulas sabiy alladzi lam ya'kulit ta'ama, kecuali baulas sabiy, yaitu air kencing anak laki-laki, alladzi lam ya'kulit ta'ama, yang belum memakan makanan. Nah, ini termasuk ke najis mukhaffafah, di mana yaitu air kencing anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu. Nah, ini cara mensucikannya, fa innahu yadhuru bi rasyil ma'i alaihi, yaitu dengan cukup memercikkan saja. Memercikkan di sini tidak sampai air itu mengalir ya. Kemudian wala yu'fa an syai'in minan najasati illa yasiru minad dami wal qayhi ya. Wala yu'fa, dan tidak dimaafkan an syai'in, dari sesuatu, minan najasat, dari najis illa yasiru, kecuali sedikit, minad dami, dari darah, wal qayhi, dan nanah. Jadi tidak ada najis yang dimaafkan kecuali darah dan nanah yang sedikit. Maka darah dan nanah yang sedikit itu keduanya dimaafkan. Apabila di pakaian kita atau di badan ada darah sedikit, maka ketika kita sholat ternyata masih ada darahnya, tetap sah walaupun masih ada darah dan nanahnya, tapi sedikit. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah ya. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah. Wa ma, dan sesuatu la tidak nafsah, yaitu diartikan di sini darah, lahu sa'ilah, la nafsa lahu, yang memiliki darah, sa'ilah, mengalir. Maksudnya apa? Maksudnya ada pengecualian bagi binatang-binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir ya, seperti lalat dan semut. Itu
masih dianggap suci. Idza waqa'a fil ina'i, apabila terjatuh di dalam wadah, wa mata fihi, dan mati di dalam wadah tersebut, fa innahu la yunajjisuhu, maka sesungguhnya bangkai hunya ini bangkai bangkai binatang tersebut, la yunajjisuhu, tidak menajiskan wadah air yang dimasukinya, ya. Jadi bahwasanya bangkai atau binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir itu kemudian dimasukkan ke dalam benda cair, itu najis. Tadi dalam penjelasan sebelumnya, apabila ada binatang seperti lalat, kemudian semut masuk ke wadah, itu terjatuh disebabkan tidak disengaja, maka itu tidak najis. Tapi kalau sengaja dimasukkan itu menjadi najis, ya. Atau binatang yang tidak mengalir darahnya ini banyak terjatuh kemudian menyebabkan air yang ada di wadah tersebut berubah sifatnya, maka otomatis menjadi najis, ya. Kemudian wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Wal hayawanu, dan hewan-hewan kulluhu semuanya, tahirun itu suci, illa kalba kecuali anjing, wal khinzira dan babi, wa ma tawallada minhuma dan sesuatu dan yang keturunan dari keduanya, aw min ahadihima atau dari salah satunya. Jadi semua binatang itu hukumnya suci kecuali anjing, babi, dan peranakan keduanya atau salah satu hasil dari perkawinan silang dengan binatang yang suci itu tetap tidak suci, ya, tetap najis. Kemudian wa yaksilul ina'a min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marratin. Wa yaghsilu, dan membasuh al-ina'a yaitu wadah, min wulughil kalbi dari jilatan anjing, wal khinziri dan babi, sab'a marratin sebanyak 7 kali. Ihdahunna, salah satunya biturabi, dengan tanah. Jadi wadah yang terkena liur anjing atau babi maka harus dibasuh 7 kali dengan menggunakan air yang suci mensucikan. Salah satu basuhan dicampur dengan debu suci mensucikan yang merata ke seluruh tempat yang terkena najis. Nah, jika barang yang terkena najis tersebut dibasuh dengan air mengalir yang keruh, maka cukup mengalirkan air tersebut 7 kali tanpa harus dicampur dengan debu. Karena apa? Karena air tersebut sudah tercampur dengan debu. Namun ketika sudah dibasuh sebanyak 6 kali basuhan misalnya, ternyata belum hilang nih najis, bendanya belum hilang, baunya belum hilang, maka 6 basuhan tersebut itu dihitung 1 kali dan boleh dibasuh lagi sampai hilang najisnya. Kemudian wa yaghsilu min sa'irin najasati marratan wahidatan. Wa yaghsilu, dan membasuh min sa'irin najasat, yaitu najis-najis yang lain, maka cukup marratan wahidatan, dibasuh 1 kali saja, ya. 1 kali yang dialirkan pada najis tersebut. Ta'ti, yang datang alaihi pada najis, wassalah 1, dan 3 afdalu lebih utama. Jadi dibasuh sekali itu sudah boleh, sudah cukup, namun dibasuh 3 kali itu lebih baik lagi, ya. Kemudian setelah musannif atau Abu Suja menjelaskan mengenai najis yang bisa suci dengan dibasuh, nah selanjutnya Abu Suja menjelaskan najis yang suci dengan istihalah, yaitu perubahan sesuatu dari satu sifat ke sifat yang lain, ya. Nah, kita baca idza takhallalatil khamratu binafsiha tahurat, ya. Idza, apabila takhallatil khamratu
khamar telah menjadi cuka binafsiha dengan sendirinya, tahurat maka hukumnya suci, ya. Wa in takhallalat bitarhin syai'in fiha lam tadhur, dan jika takhallalat berubah menjadi cuka itu bitarhin dengan dimasukkan syai'in sesuatu fiha ke dalamnya, lam tadhur maka tidak suci. Jadi khamar itu adalah minuman yang terbuat dari air perasan anggur, ya. Baik khamar tersebut itu dipandang mulia ataupun tidak. Nah, jadi hukumnya suci seandainya khamar itu berubah menjadi cuka disebabkan berubah sendiri. Namun apabila khamar itu berubah menjadi cuka disebabkan karena diberikan atau dimasukkan sesuatu, maka itu hukumnya najis, tidak suci, ya. Alhamdulillah, pertemuan kita telah selesai, pembahasan di pertemuan ini telah selesai. Di minggu depan kita akan membahas mengenai bab haid, nifas dan juga istihadah. Oke, apabila ada yang kurang paham silahkan hubungi Ustaz. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.